Hai, Assalamualaikum. Masih bersama saya di sini di minggu ke-7 dengan materi masih gelombang datar. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai persamaan dari gelombang datar, dan kali ini kita akan membahas parameter-parameter yang berkaitan dengan gelombang datar. Di akhir video ini juga akan diberikan contoh soal yang berkaitan dengan gelombang datar. Oke, untuk lebih jelasnya, silakan saksikan video berikut ini. Sekarang kita akan mempelajari parameter-parameter yang berhubungan dengan gelombang datar, di mana di video yang sebelumnya kita telah berkenalan dengan beta, di mana beta adalah konstanta fasa yang besarnya kalau di udara adalah omega dibagi C. Yang kedua, kita telah berkenalan dengan impedansi intrinsik gelombang yang besarnya adalah akar dari mu0 dibagi epsilon 0, yaitu 120 kali V. Dan sekarang kita akan mempelajari parameter gelombang datar berupa lambda, di mana lambda adalah panjang gelombang. Dan yang terakhir kita akan mempelajari mengenai kecepatan fasa yang diberi notasi Vp. Panjang gelombang definisinya adalah jarak Z, di mana beda fasa di antara jarak Z tersebut adalah 2V. Jika saya memiliki gelombang seperti yang dilihat pada slide, maka jarak dari sini ke sini kita sebut dengan lambda karena beda fasanya adalah 2V. Begitu pula juga jarak dari titik yang saya tunjukkan dengan pointer ini ke titik ini adalah lambda karena beda fasanya adalah 2V. Dan sekarang pertanyaannya adalah berapa besarnya lambda? Sekarang kita memiliki persamaan gelombang datar yang merambat ke arah sumbu Z positif seperti yang terlihat pada slide. Dan persamaan ini adalah persamaan bentuk fasor, dan kalau kita perhatikan, maka E pangkat minus J dikalikan beta Z adalah suatu sudut, yang berarti beta Z itu adalah fasa, dan sesuai dengan definisi dari lambda, di mana lambda adalah jarak Z di mana beda fasanya adalah 2V, maka jika Z sama dengan lambda, maka fasa beta Z ini adalah 2V, yang artinya beta dikalikan lambda sama dengan 2V, sehingga lambda sama dengan 2V per beta. Dan sekarang kita akan melihat rumus untuk menghitung kecepatan fasa. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Kita telah ketahui bahwa pada saat T bertambah, maka puncak gelombang akan bergeser. Di mana pergeseran puncak ini kita sebut sebagai delta S. Dan pergeseran ini juga membutuhkan waktu sebesar delta T. Nah, sekarang gambar ini adalah gambar gelombang datar dalam bentuk real time, dan persamaan gelombang datar dalam bentuk real time dapat kita lihat di slide. Karena pergerakan ini adalah pergerakan puncak, maka dari puncak ke puncak berarti artinya kita nyatakan dengan si fasanya adalah konstan, berarti omega T dikurangi beta Z sama dengan konstan. Berarti sekarang bisa kita nyatakan beta Z sama dengan omega T dikurangi konstan, di mana konstan itu bisa kita nyatakan dengan konstanta ataupun nilai dengan harga 0. Sehingga bisa kita nyatakan bahwa Z sama dengan omega T dibagi beta dikurangi konstanta dibagi beta. Sehingga sekarang kecepatan, di mana kecepatan adalah laju perubahan jarak terhadap waktu, berarti adalah turunan terhadap waktu dari omega T dibagi beta dikurangi konstan dibagi beta, yang hasilnya adalah omega dibagi beta, dengan memasukkan bahwa konstanta fasa alias beta sama dengan omega dikalikan akar epsilon 0 dikalikan mu0, akan kita dapatkan bahwa kecepatan fasa yaitu dz per dt sama dengan 1 dibagi akar epsilon 0 dikalikan mu0 sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 sama dengan C. Dari sini dapat disimpulkan bahwa gelombang datar medan listrik maupun medan magnet yang merambat di udara akan memiliki kecepatan fasa sama dengan kecepatan cahaya. Sekarang kita akan melihat contoh soal yang berkaitan dengan gelombang datar yang merambat di udara, di mana kita ingin menentukan besarnya konstanta fasa, panjang gelombang, dan persamaan medan magnet yang real time jika persamaan gelombang datar medan listrik di udara persamaannya sebagai berikut. Ini adalah persamaan gelombang datar sesuai dengan soal, di mana persamaan ini, jika kita nyatakan dengan persamaan seperti yang kita lihat pada slide,
Berarti ini adalah persamaan untuk gelombang datar yang merambat ke arah sumbu Z positif dengan amplitudo gelombang sebesar 150 dan omega besarnya adalah 2V kali 10 pangkat 8. Sekarang kita ingin mencari berapa besarnya konstanta fasa, di mana konstanta fasa besarnya adalah omega dikalikan dengan akar epsilon 0 kali mu 0 atau omega dibagi C. Dengan mengetahui omega adalah 2V kali 10 pangkat 8 dan C adalah 3 kali 10 pangkat 8, maka konstanta fasa adalah 2V per 3. Panjang gelombang, lambda, besarnya adalah 2V dibagi beta. Setelah kita mendapatkan beta yaitu 2V per 3, maka akan kita ketahui bahwa panjang gelombang besarnya adalah 3 meter. Dan sekarang, bagaimana dengan medan magnet secara real time? Dan sekarang, bagaimana persamaan medan magnet real time-nya? Jadi kita ketahui bahwa hubungan antara E dan H besarnya adalah E dibagi H sama dengan 377 ohm, yang berarti sekarang H pada dasarnya sama dengan E dibagi 377. Berarti kalau kita tuliskan secara lengkap, HY adalah 150 dibagi 377 dikalikan dengan cos 2V kali 10 pangkat 8T dikurangi beta Z. Sekarang kita akan melihat arah dari medan magnet. Di sini kita tuliskan arahnya adalah arah AY, karena kita tahu berdasarkan sifat dari gelombang datar yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya, bahwa arah dari medan magnet selalu tegak lurus terhadap arah dari medan listrik dan juga tegak lurus terhadap arah rambat. Bagaimana contoh soal tadi? Saya harap contoh tadi mampu menjelaskan kepada kalian cara mencari berbagai parameter yang berhubungan dengan gelombang datar dan menentukan magnitud maupun arah dari intensitas medan magnet yang merupakan pasangan dari medan listrik. Di video selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai polarisasi dari gelombang datar. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.